Sekarang mari kita bahas titrasi redoks. Ya. Karena reaksi yang terlibat adalah reaksi redoks, maka selama titrasi kita akan lebih mudah mengamati perubahan potensial reduksi dari spesies-spesies yang terlibat di dalam titrasi tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat kurva titrasi, ya, kurva titrasi redoks, kita membuat plot itu antara potensial reduksi dan volume dari titran yang kita tambahkan. Nah, untuk memahami konsep ini, ya, mari kita lihat contoh titrasi 50 ml larutan Fe2 plus 0,1 molar dengan larutan cerium 4 plus 0,1 molar. Ya. Reaksi titrasinya seperti ini. Ya, tetapan kesetimbangannya besar, ya. Jadi kita bisa anggap reaksinya berlangsung sempurna. Nah, karena ada dua pasang eh, pasangan redoks di sini, yaitu Ce4 plus dan Ce3 plus, Fe2 plus dan Fe3 plus, maka ketika reaksi ini mencapai kesetimbangan, maka potensial sel itu akan nol. Ya. Potensial sel itu adalah potensial dari spesies yang mengalami reduksi, yaitu cerium, dikurangi dengan potensial dari spesies yang mengalami oksidasi, yaitu besi. Ya. Jadi ini potensial selnya. Ya. Pada kesetimbangan, potensial selnya 0. Ya. Sehingga pada saat itu, potensial dari spesies cerium sama dengan potensial dari spesies besi. Ya. Jadi pasangan redoks cerium potensialnya sama dengan pasangan redoks besi. Karena setiap kita menambahkan titran, terjadi reaksi, dan reaksinya mencapai keadaan setimbang, maka potensial itu kita bisa hitung baik dengan menggunakan pasangan redoks cerium ataupun dengan menggunakan pasangan redoks besi. Nah, karena sebelum titik ekivalen, ya, yang berlebih itu adalah spesies besi, maka kita akan lebih mudah menghitung potensial dengan menggunakan pasangan redoks besi, ya, dari spesies besi. Sebaliknya, setelah titik ekivalen, karena spesies cerium yang berlebih, kita akan lebih mudah, ya, menghitung potensial dengan menggunakan spesies cerium. Ya, jadi kalau Anda ingat lagi pelajaran di TPB, bagaimana cara menghitung potensial reduksi itu menggunakan persamaan Nernst. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung dengan pasangan redoks dari spesies besi, kita gunakan persamaan yang di kiri ini. Kalau kita ingin menghitung potensial dengan pasangan redoks cerium, kita menggunakan persamaan yang di sebelah kanan ini. Ya. Mari sekarang kita lihat perhitungan untuk membuat kurva titrasi 50 ml Fe2 plus 0,1 molar dengan Ce4 plus 0,1 molar. Ya. Kalau Anda ingat reaksinya tadi, ya, maka pada titik ekivalen itu jumlah mol Fe2 plus akan sama dengan jumlah mol Ce4 plus yang ditambahkan. Ya. Sehingga kita bisa tentukan, ya, volume pada titik ekivalen, ya, yaitu volume Ce yang ditambahkan itu dengan persamaan ini. Ya. Molaritas Fe kali volume Fe dibagi molaritas dari ceriumnya, ya, cerium 4 plus. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, ya. 0,1 molar itu adalah konsentrasi Fe2 plus, volumenya 50 ml,
dan konsentrasi dari Ce4 plus adalah 0,1 molar. Oke, nah kita bisa hitung ya, volumenya adalah 50 ml. Ini adalah volume pada titik ekivalen. Sekarang, berapa potensial pada saat kita telah menambahkan 10 ml Ce4+. Ya, karena ini kondisi sebelum titik ekivalen, maka kita ingin menghitung potensialnya menggunakan spesi besi. Ya, karena itu yang tersisa. Ya, jadi kalau kita menambahkan 10 ml Ce4+, maka konsentrasi Fe2+ yang tersisa adalah jumlah mol Fe awal dikurangi jumlah mol cerium 14 yang ditambahkan dibagi dengan volume total. Ya. Jadi jumlah mol awal dari Fe2+ itu adalah 0,1 kali 50. Ya. Jumlah mol Ce4+ yang ditambahkan adalah 0,1 kali 10. Ya, karena kita menambahkan 10 mili. Sekarang volume totalnya adalah 60. Ya. Jadi kita sekarang tahu konsentrasi dari Fe2+ yang tersisa di dalam larutan adalah 0,0667 molar. Nah, dari reaksi kita juga tahu bahwa jumlah Fe3+ yang terbentuk itu sama dengan jumlah cerium yang kita tambahkan. Ya. Jadi karena cerium adalah reaksi pembatas, ya. Nah, kita bisa hitung konsentrasi Fe3+-nya dengan persamaan ini, ya. Jadi molaritas cerium 4+ dikali volume cerium 4+ yang ditambahkan dibagi dengan volume total. Ya, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Kita dapatkan konsentrasi Fe3+ 0,0167 molar. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa potensial pada kondisi ini, ya. Gunakan persamaan Nance, ya. E sama dengan N0, ya. N0 untuk spesi besi, ya, Fe2+ Fe3+. Anda masukkan konsentrasi Fe2+-nya 0,0667 bagi 0,0167, ya, kita akan dapatkan potensial reduksi pada saat itu adalah 0,731 volt. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung potensial reduksi ketika jumlah Ce3+-nya yang kita tambahkan itu melewati titik ekivalen. Ya, kita ambil contoh. Kalau kita tambahkan 60 ml Ce4+. Ya. Nah, pada saat ini, ya, spesies Ce yang berlebih. Ya. Jadi potensial reduksi kita hitung dengan pasangan redoks Ce3+ dan Ce4+. Ya. Pada saat penambahan 60 ml Ce4+, ya, konsentrasi Ce3+-nya, ya, itu sama dengan jumlah mol besi dibagi volume total. Karena pada saat ini reaksi pembatasnya adalah Fe2+. Ya. Jadi berapa konsentrasi Ce3+, yaitu jumlah mol Fe2+, ya, yaitu molaritasnya dikali volumenya, dibagi sekarang dengan volume total. Ya. Volume besi ditambah dengan volume Ce4+ yang ditambahkan. Ya, kita bisa hitung berapa Ce3+ yang terbentuk, yaitu 0,0455 molar. Nah, berapa Ce4+ yang berlebih? Ya, yaitu mol dari Ce4+ dikurangi dengan mol awal dari Fe2+ dibagi volume total. Ya. Mol dari Ce4+ adalah 0,1 molar kali 60. Mol awal dari Fe2+ adalah 0,1 kali 50 dibagi dengan volume totalnya. Ya, 50 tambah 60. Ya, jadi kita tahu sekarang berapa
konsentrasi C4+, ya, yang ada di dalam larutan. Nah, sekarang karena kita sudah tahu berapa konsentrasi Ce3+ dan Ce4+, kita bisa hitung potensial reduksinya dengan persamaan ini. Ya. Kita masukkan N0 dari Ce3+, Ce4+, masukkan konsentrasi Ce3+, dan konsentrasi Ce4+, kita hitung sekarang potensialnya adalah 1,66 volt. Nah, kita sudah hitung berapa potensial reduksi sebelum titik ekivalen dan setelah titik ekivalen. Sekarang bagaimana menentukan potensial reduksi pada titik ekivalen? Ya. Pada slide sebelumnya, ya, kita sudah bahas bahwa potensial reduksi itu bisa kita hitung dengan pasangan redoks Fe3+, Fe2+, maupun dengan pasangan redoks Ce4+, Ce3+. Kenapa? Karena pada kesetimbangan, potensial sel itu sama dengan 0. Sehingga nilai E yang dihitung dengan menggunakan spesi besi sama dengan nilai E yang dihitung dengan menggunakan spesi cerium. Ya. Jadi kalau persamaan yang di atas ditambah dengan persamaan yang di bawah, ya, kita dapatkan persamaan ini. Ya. 2E sama dengan N0 dari spesi besi tambah N0 dari spesi cerium dikurangi ini 0,0591 loh ini. Ya, ini hasil penjumlahan dua persamaan ini. Nah, kita tahu pada titik ekivalen, ya, konsentrasi Fe2+ sama dengan konsentrasi Ce4+. Dan konsentrasi Fe3+ sama dengan konsentrasi Ce3+. Ya. Jadi, kalau kita masukkan ke sini, ya, nilai ini sama dengan 1. Log 1 sama dengan 0. Ya. Sehingga 2 kali potensial reduksi sama dengan N0 dari spesi besi ditambah dengan N0 dari spesi cerium. Ya. Kita bisa hitung sekarang berapa E-nya, ya. Jadi 2 kali E sama dengan N0 dari spesi besi ditambah dengan N0 dari spesi cerium. Sehingga potensialnya adalah 1,23 volt. Ya. Jadi begini cara menentukan potensial pada titik ekivalen. Nah, kalau kita lakukan perhitungan, ya, pada volume Ce4+ yang lain, ya, dengan cara yang sama, kita bisa hitung, ya. Nah, ini sebelum titik ekivalen, ini pada titik ekivalen, dan ini setelah titik ekivalen. Ya, kita bisa hitung berapa potensial reduksi dari sistem ini, ya, selama titrasi. Kalau kita plotkan, ya, nilai potensial reduksi yang kita hitung dengan volume cerium yang kita tambahkan, kita akan dapatkan kurva titrasi seperti ini. Ya. Jadi mirip dengan kurva titrasi asam basa dan pembentukan kompleks, ya, tetapi sumbu tegaknya yang berbeda. Ya, kalau di sini adalah potensial dari sistem reaksi tersebut. Ya, jadi begini cara membuat kurva titrasi redoks.